Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Kita kembali berjumpa dalam program pelajaran Suara Sabat bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Menteng Jakarta. Kita telah tiba di pekan yang kedua dari sepanjang triwulan ini, pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran Suara Sabat dalam cawan lebur bersama dengan Kristus. Itulah judul pelajaran sepanjang pekan ini. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas manusia. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang manusia dapat dalam penderitaan Kristus, supaya manusia juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ngomong-ngomong soal cawan lebur adalah alat yang biasanya digunakan dalam laboratorium dan berfungsi menjadi atau sebagai tempat bahan-bahan tertentu yang nanti akan dicampurkan. Ketika cawan lebur itu akan dipanaskan, maka akan ada reaksi, biasanya meleleh, mendesis, memercik, atau menyala terang. Dan menariknya, cawan lebur ini oleh penulis pelajaran Suara Sabat digunakan sebagai gambaran atas apa yang terjadi dalam kehidupan kerohanian seseorang. Ada beberapa alasan kenapa manusia bisa berada di bawah tekanan dan mengalami ujian yang kemudian menyebabkan manusia itu bisa berubah, berkembang, dan bertumbuh di dalam karakter. Dan inilah yang acap kali Tuhan lakukan, saudara, dalam hidup manusia, yaitu menempatkan manusia dalam cawan lebur, sehingga akhirnya manusia dapat memahami dan menanggapi situasi yang ada dalam cawan lebur itu. Itu sebabnya janganlah terkejut apabila cobaan itu menyakitkan hati dan hidup kita, membuat kita menderita. Dan janganlah juga terkejut apabila seolah-olah itu seperti hal yang aneh apabila hal tersebut datang kepada kita. Kita perlu tahu dan sadar bahwa kejutan-kejutan yang menyakitkan itu bisa datang dalam berbagai cara. Misalnya kita diberhentikan dari pekerjaan kita, kita menderita sebuah penyakit yang kronis, kita dikhianati oleh orang yang kita sangat cintai, dan lain sebagainya. Seburuk apapun rasa sakitnya, itu selalu diperburuk oleh elemen kejutan yang tiba-tiba saja terjadi dalam kehidupan kita. Kata Yunani terkejut dapat diartikan orang luar atau orang asing. Petrus ingin menegaskan kepada orang Kristen bahwa cobaan-cobaan yang berat, pencobaan yang sangat sengit bukanlah hal yang asing dalam pengalaman Kristen. Sebaliknya, hal itu harus dianggap sebagai hal yang normal. Dan justru hal tersebut harusnya diharapkan oleh orang Kristen. Wah, luar biasa ya saudara ya. Sementara kata cobaan yang menyakitkan itu dapat diartikan dengan kata membakar atau tunggu. Ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa pengalaman penderitaan bagi iman kita dapat dianggap sebagai sebuah proses peleburan atau proses dari cawan lebur. Petrus menggunakan istilah pencobaan sebagai salah satu konsekuensi karena umat-umat Allah berdiri teguh. Umat-umat Allah akan menderita karena Kristus. Orang Kristen yang sejati tidak perlu terkejut ketika pencobaan itu datang, ketika kesulitan itu menempa hidupnya. Itu sebabnya umat-umat Tuhan justru harus menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saudaraku, pelajaran ini sangat baik untuk kita, karena banyak umat-umat Tuhan yang terkejut ketika penderitaan itu datang. Hal ini karena pandangan yang umum tentang kehidupan Kristen yang terlalu disederhanakan oleh banyak umat Tuhan. Hidup ini punya dua sisi katanya. Tuhan itu baik dan iblis atau setan itu selalu jahat. Jadi manusia secara otomatis cenderung memasukkan hal-hal yang baik itu Tuhan, hal-hal yang jahat itu iblis. Namun hidup kekristenan tidak sesederhana konsep tersebut. Terkadang berjalan bersama dengan Tuhan pun adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan berat. Sementara berjalan dengan setan bisa tampak membawa keuntungan yang besar dalam hidup seseorang. Jadi terkadang hal-hal yang tidak baik itu diizinkan Tuhan terjadi, meskipun itu bukan berasal dari Tuhan. Kita tahu kisah Ayub dapat menjelaskan perkara tersebut. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sejak awal saudara, memang inilah kemauan dan tugas dari iblis. Kerinduannya menghancurkan kita manusia. Hasrat jahat itu digambarkan seperti singa yang lapar dan hendak menerkam mangsanya. Manusia sepertinya tidak bisa lepas dari intayan dan cengkraman iblis. Kita tahu bersama
kematian, penderitaan, penyimpangan moral. Itu adalah bagian dari jerat-jerat iblis yang siap menjerat kita. Itu sebabnya Petrus meminta saudara dan saya agar kita sadar dan berjaga-jaga serta dapat melawan iblis, karena Tuhan yang akan menolong kita. Roma 1 ayat 21-32 menjelaskan 3 hal krusial yang sering menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, manusia tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, manusia menggantikan kemuliaan Tuhan dengan hal yang lain, ciptaan di bumi, bisa saja dirinya sendiri. Yang ketiga, manusia menggantikan kebenaran dengan dusta. Ini saudaraku yang perlu kita ingat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka murka Tuhan itu nyata atas kefasikan, kelaliman yang menindas kebenaran. Apapun yang manusia lakukan, saudara, selalu ada konsekuensi. Entah itu hal positif atau negatif yang dilakukan oleh manusia. Kita juga perlu ingat bahwa Tuhan bukan oknum yang sedang cari-cari kesalahan atau balasan atas apa yang manusia sedang lakukan. Kita perlu ingat, dosa itu datang dengan konsekuensi bawaannya sendiri. Dan kita juga perlu ingat, Tuhan tidak bisa ditipu. Kitalah yang sering berpikir bahwa kita sanggup menipu atau mengecoh Tuhan, dan seolah-olah perbuatan dosa kita tidak ada konsekuensinya. Maka pertanyaan penting sebetulnya yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita bisa menang melawan iblis. Sekolah Sahabat, pelajaran kita membantu saudara dan saya untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kita perlu berkomitmen untuk tetap tunduk di dalam iman kepada Yesus, karena Dialah yang akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Saudara dan saya, apabila kita bergantung kepadanya, kita boleh melawan iblis. Kita juga perlu ingat kembali, saudara, iblis bekerja dengan berbagai cara. Oh, dia sangat kuat. Namun kita tidak boleh putus asa. Yesus yang telah mengalahkan iblis, dengan kuasanya juga, saudara dan saya, kita akan sanggup mengalahkannya. Jadi rahasianya adalah kita harus terus terhubung bersama dengan Yesus, berpegang teguh padanya di dalam iman. Pada 2 Korintus 12 ayat 7, Paulus seperti mendapatkan duri katanya di dalam dagingnya. Pastinya ini pengalaman yang menyakitkan, saudara. Bagaimana mungkin ada duri di dalam tubuhnya? Dan sepertinya Paulus mendapatkan serangan bertubi-tubi dari musuhnya, sehingga dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia sedang rasakan. Lalu apakah duri yang ada pada diri Paulus itu? Duri dari siapa itu datang? Kita tahu duri itu datangnya dari iblis. Itu menyakitkan, sudah pasti. Namun duri dalam diri Paulus itu punya tujuan. Jadi walaupun itu menyakitkan, tapi kata Paulus, justru hal menyakitkan itu dapat mencegahnya menjadi sombong. Itu bukan karena dosa yang tertentu yang dia lakukan, tapi hebatnya adalah pengalaman penderitaan itu justru membuatnya dapat melewati momen-momen penting di mana dia boleh menolak dosa sombong. Paulus sadar bahwa ia memiliki keterbatasan, saudara. Dia lemah terhadap dosa. Dan dia tahu bahwa duri yang menyakitkan itu justru dapat mencegahnya berbuat dosa. Luar biasa. Paulus menerima duri itu justru dalam kelemahannya. Dan katanya justru di dalam kelemahan itulah ia menjadi kuat. Karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kelemahannya justru berlimpah-limpah. Sebagai kesimpulan, saya akan ambil dari tulisan Ellen White dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 457. Tuhan katanya sanggup membaca hati manusia. Dan Tuhan tahu tabiat manusia lebih daripada manusia itu sendiri. Tuhan melihat bahwa sebagian orang mempunyai kuasa dan kelemahan yang justru kalau diarahkan dengan benar, itu dapat digunakan untuk memajukan pekerjaannya. Dalam pemeliharaannya, Tuhan menempatkan orang-orang ini pada posisi yang berbeda-beda dan situasi yang berbeda-beda juga, supaya mereka dapat menemukan tabiat mereka itu cacat. Luar biasa. Dan ketika Tuhan menempatkan mereka pada situasi itu, katanya Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki cacat yang ada pada hidup mereka. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan melayakkan mereka untuk melakukan pekerjaan baginya. Bahkan seringkali Tuhan mengizinkan api penyiksaan menyerang mereka agar mereka disucikan. Saudaraku, ada banyak pertanyaan-pertanyaan penting yang dapat kita diskusikan di kelas diskusi Sekolah Sahabat ketika kita mempelajari pelajaran ini.
Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk melemahkan, menjatuhkan satu dengan yang lain, bukan untuk menyerang satu dengan yang lain, tapi untuk mendukung, menopang satu dengan yang lain, sehingga kita boleh saling tolong-menolong di dalam mengatasi masalah umat-umat Tuhan, saudara-saudara. Masalah yang sungguh besar ketika iblis mulai mengintai kita dan mencoba untuk menjerat kita, sehingga kita boleh jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih telah bergabung bersama dalam program Pelajaran Sekolah Sahabat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng Jakarta. Teruslah pelajari pelajaran ini agar jantung kerohanian kita tetap berdetak. Tuhan Yesus memberkati.